326, episode 61 Gigantomachia, 6. Langit-langit Tartarus terbuka. Keretakan telah terjadi di beberapa wilayah Tartarus. Seseorang berusaha keluar dari penjara. Seiring dengan pesan peringatan yang muncul di udara, seluruh dunia bawah bergetar. Para hakim dari dunia bawah telah memperhatikan tindakan Raja Iblis Keselamatan. Persephone memperingatkan dengan suara tajam. Kurung siku buka. Hanya kali ini saja. Tolong ingatlah ini, Raja Iblis Keselamatan. Gempa bumi terjadi dan portal samar mulai dibuat di langit-langit Tartarus yang terbuka lebar. Persephone telah membuka jalan keluar ke tanah. Briareus menyaksikan pemandangan itu dan bertanya. Apa yang kamu katakan untuk membuat Ratu Dunia Bawah membantu kamu? Itu hanya beberapa ancaman. 30 menit yang lalu, saya mengirim pesan berikut ke Persephone. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, saya akan menyebarkan rekaman Tartarus di seluruh Starstream. Tartarus memiliki banyak rahasia dunia bawah, apakah itu rekrutan rahasia yang mereka latih atau fasilitas institusional yang disembunyikan. Itu tidak baik jika pasukan musuh ke Olympus menerima laporan rahasia tentang Tartarus. Kemudian Briareus menggelengkan kepalanya. Yang mulia terancam oleh itu. Dia ada di pihak kita. Dia hanya butuh alasan untuk membebaskanku. Ini adalah alasan ketika ada masalah di masa depan. Jika Gigantomachia ini gagal dan Olympus mengetahui apa yang terjadi di dunia bawah akan berada dalam situasi yang sulit. Mungkin pemerasanku saat ini akan menjadi sedikit pertahanan bagi dunia bawah. Tentu saja, ini adalah kisah ketika Gigantomachia gagal tetapi saya tidak bermaksud membiarkan hal itu terjadi. Briareus berbicara, kamu sepertinya tidak kenal baik Raja dan Ratu. Hah? Briareus memberikan senyum penuh pengertian alih-alih menjawab. Kamu telah menerima sumpah raksasa. Anda telah memperoleh kisah semi-mitos baru. Kisah, pembebasan raksasa, telah diperoleh. Cerita ini dikaitkan dengan A Single Story. Pembebas raksasa. Ini adalah kisah pertama yang harus saya dapatkan dari perang Olympus ini. Pembebas raksasa. Segera raksasa tempat ini akan memasuki Gigantomachia. Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan secara spesifik? Tidak ada yang seperti itu. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Petik 2. Kurung siku buka. Saya menjadi ingin tahu, mengapa Anda ingin mencapai tidak terbaca. Tidak ada rasi bintang lain yang memiliki setiap pencapaian seperti Anda. Apakah Anda memimpikannya, cerita sempurna? Kisah yang sempurna. Beberapa orang memanggil A Single Story dengan nama seperti itu. Sebuah kisah yang tidak pernah ada sebelumnya dan terdiri dari kisah-kisah yang tidak pernah ada. Saya hanya ingin melihat akhir dengan rekan-rekan saya. Bersama tanpa kehilangan siapapun. Petik 2. Ini akan menjadi kisah tersulit di dunia. Belum pernah ada cerita seperti itu. Itu benar. Mitos tanpa pengorbanan tidak ada di dunia ini. Probabilitas Starstream selalu bergerak dengan cara yang memaksa pengorbanan. Nasib tidak akan dengan mudah membiarkanmu pergi. Aku tidak akan tahu tanpa mencoba. Selain itu, nasib sudah diatasi. Petik 2. Aku ingat nasib sial yang diberikan padaku oleh Olympus sialan. Bahkan sekarang, saya mengertakkan gigi mengingatnya. Namun, ekspresi Briareus suram. Sudahkah kamu mengatasi takdir? Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak saya. Menurut Ways of Survival, semua raksasa dilahirkan dengan kekuatan ramalan. Liberator, nasib, adalah konsep yang jauh lebih luas daripada yang Anda pikirkan. Nasib yang diberikan kepada Anda oleh Olympus hanyalah setitik debu di dunia. Nasib yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Jika Anda menghindarinya, kemungkinan harus terdistorsi. Peluang memutar itu harus diselesaikan oleh seseorang. Itu sebabnya tidak ada cerita sempurna. Aku tidak akan tahu jika aku tidak mencoba. Saya akan melakukannya jika memungkinkan. Rekan-rekan saya juga tidak cukup lemah untuk menyerah pada nasib. Petik 2. Saya melompat ke portal dan menyatakan, kalau begitu mari kita bertemu di Gigantomachia. Briareus mengangguk. Saya berharap Anda memberkati cerita ini. Kirgios. Iya. Mungkin kita perlu berkat cerita ini. Yang Hayong bergumam ketika dia melihat orang-orang yang kembali mendekati seperti ternak. Tidak perlu jika kamu memiliki pelatihan yang baik. Pedang menyebarkan cahaya perak putih muncul dari balik Kirgios. Paradoks putih murni. Itu adalah pedang yang dibuat oleh penguasa Tanah Damai, rumah Kirgios selama beberapa dekade. Itu adalah senjata Kirgios yang bepergian bersamanya melalui berbagai medan perang dan memiliki kinerja yang sama dengan peninggalan bintang. Fakta bahwa Kirgios, yang jarang menggunakan senjata, mengeluarkan pedang membuktikan bahwa lawannya tidak mudah. Dua sosok terbang di kepala para pengungsi yang kembali. Ada seorang pria parubaya dengan seragam merah yang cantik dan satu di seragam hitam putih terukir simbol sekolahnya. Aneh. Saya mendengar Breaking the Sky Sword Sein ada di sini. Petik 2. Apakah Anda salah lagi? Temukan Breaking the Sky Sword Sein. Suara-suara pria parubaya itu sangat dalam. Kirgios menembak ke udara. Orang-orang murim terkejut dengan status yang memenuhi udara dan langsung berhenti. Kirgios membuka mulutnya. Kamu adalah setan surgawi dan setan darah. Kamu siapa? Kirgios mengangkat aura alih-alih menjawab. Petir mengalir dari awan gelap dan sebagian darinya bersarang di Kirgios.
Teknik andalan Kim Dokja, elektrifikasi kini memancarkan aura luhur dari sang pendiri. Kamu tidak bisa tahu namaku. Orang-orang yang kembali dengan heran melangkah mundur. Kamu akan segera mati. Petir putih biru memenuhi langit. Siapapun dari Murim akan tahu nama itu. Apakah ini paradoks Baekjung? Pedang Kirgios menunjuk ke arah langit. Ketika probabilitasnya berubah liar, status Kirgios berselisih dengan para pengungsi yang kembali. Ada tekanan angin yang besar dan Yang Hayong dan Breaking the Sky Master didorong mundur. Pusat langit berisi setan surgawi, setan darah dan Kirgios. Setiap kali serangan mengalir, ruang itu menjerit seperti petir. Sulit dipercaya bahwa pertempuran sengit ini adalah konfrontasi antara manusia. Yang Hayong sangat gembira saat ia menyaksikan pertempuran. Suatu hari, aku bisa menjadi kuat seperti ini. Yang Hayong, lindungi kompleks industri dengan kelompok Breaking the Sky Master. Yang Hayong tersadar karena transmisi suara Kirgios dan bergerak bersama Breaking the Sky Master. Dengan pengecualian Dimen Surgawi dan Dimen Darah, ada sekitar 1000 yang kembali tersisa. Di antara mereka adalah 10 penguasa Murim. Badai kecil mengamuk di sekitar tinju Yang Hayong. Kuaek. Beberapa orang yang kembali terjebak dalam tekanan angin tetapi puluhan orang yang kembali menggunakan tubuh mereka sebagai titik lompatan. Jumlah mereka terlalu banyak. Evakuasi menuju kompleks industri. Sisi mereka berisi Yang Hayong, Breaking the Sky Master, Flying Fox dan yang kembali lainnya. Terlepas dari Kirgios, hanya beberapa inkarnasi yang mampu menghadapi para pengungsi yang kembali. Di bagian utara kompleks industri, sebuah benteng besar mendekat ketika menembak. Wajah Yang Hayong menjadi merah. Gong Pildu. Kerang sihir dicurahkan dari benteng ke arah para pengungsi yang kembali dan para korban langsung muncul. Namun, para pengungsi yang kembali segera mempertahankan barisan mereka dan bertahan melawan kerang. Hancurkan benteng itu. Benteng bersenjata Gong Pildu cocok untuk pertahanan, bukan serangan. 200 orang yang kembali berkumpul dan pergi ke benteng bersenjata Gong Pildu. Jumlah GAM yang kembali adalah 400 orang. GAM yang kembali melewati tembok dan memasuki bagian dalam kompleks industri. Kemudian seolah menunggu, pasukan pengembara yang didedikasikan untuk mempertahankan kompleks industri bergerak. Cho Yongran menggunakan kekuatan spiritualis pertama Joseon. Lee Boksun menembakkan senapan snipernya. Teknik Jeon Wochi memenuhi udara dan peluru menembus para pengungsi yang kembali. Kuaek. Dukun. Bunuh dukun. Petik 2. Orang-orang tak berdosa terbunuh seperti ikan yang ditangkap di ombak. Cho Yongran dan Lee Boksun mulai terluka oleh pemboman para pengungsi yang kembali. Para pengembara didorong mundur dan beberapa orang yang kembali berteriak. Dengar, pemimpin wilayah Seoul. Jika kamu memberikan hidupmu, tidak akan ada lagi pengorbanan yang tidak berarti. Petik 2. Kunci dari perang Returnes adalah untuk mengalahkan pemimpin dari setiap kekuatan. Tujuan inti dari skenario yang diterima para pengungsi yang kembali ke Seoul adalah untuk mengalahkan pemimpin. Sesaat kemudian, cahaya bersinar muncul dari dalam kompleks industri. Kulit Cho Yongran memucat saat dia terus bertahan. Tidak, Sukyung. Saat Lee Boksun berteriak, seorang wanita muncul dari kompleks industri. Raja pengembara menyatakan, saya adalah pemimpin Seoul. Di satu tangan, dia memegang 8 bidet bel yang rusak dan di tangan lain, dia memegang belati perunggu. Beberapa orang yang kembali terhuyung mundur dari aura yang muncul dari simbol surgawi yang dipegangnya. Tidak perlu takut, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sponsornya. Petik 2. Mereka yang kembali berteriak dan Lee Sukyung tersenyum pahit. Dalam pertempuran Dark Castle, sebagian besar status ibu pendiri dihancurkan. Meski begitu, dia punya cara untuk bertarung. Membangun pusat dan menjadi angin. Pedang perunggu yang dipegang Lee Sukyung memancarkan cahaya terang. Rasi Bintang, Raja Hengmu Agung, dikejutkan oleh tindakan inkarnasi, Lee Sukyung. Rasi Bintang, Maitreya bermata satu, memperingatkan bahwa itu berbahaya. Rasi Bintang, Seo Ae Ilpil. Semua rasi bintang semenanjung Korea memperingatkannya pada saat yang sama. Dia tahu, dia sudah akrab dengan apa yang akan terjadi jika dia melakukan ini. Lee Sukyung melihat sekeliling kompleks industri. Gambar Yosangah yang sedang tidur mengaburkan jendela. Dia memikirkan anak-anak pergi ke Olympus demi Yosangah. Tentara jujur Lee Hyun Sung, Jung Hee-won yang tidak mentolerir ketidakadilan, Lee Gilyong yang galak tetapi berani, Shin Yosung yang tenang dan berbakat. Dia juga ingat Lee Seolwa, yang berhati hangat dan merawat anggota partai dan Han Suyong, yang sering menggerutu tetapi memiliki selera humor yang tinggi. Kemudian dia teringat akan anaknya. Waktu untuk anak itu hidup. Kisah yang sudah lama dia impikan. Waktu dia tidak bisa melindunginya. Cahaya dari pedang perunggu seterang matahari. Lee Sukyung bergumam dengan sangat pelan. Kaisar surga dan dewa angin. Ada rasi bintang yang terkait dengan masing-masing peninggalan bintang semenanjung Korea. Pedang perunggu yang dipegang Lee Sukyung saat ini adalah salah satu dari simbol surgawi. Rasi bintang, Dewa Angin Surga, sedang menatap inkarnasi, Lee Sukyung. Dewa Angin Surga, salah satu dari 3 rasi bintang yang memegang peringkat tertinggi di Hongik. Sekarang Lee Sukyung membuat taruhan terakhirnya dengan hidupnya sebagai jaminan. Ayo, Pumbaek. Langit terbuka dan aura biru meraung di sekitar belati. Mereka yang kembali berkedip pada cahaya yang menyilaukan.
Li Suqiong menatap langit dan langit menatap Li Suqiong. Sebentar, tolong beri saya kekuatan Anda. Petik 1. Lalu langit memberi peringatan. Petir biru hitam menghantam dan Li Suqiong menanggapi peringatan itu. Tidak masalah. Saat berikutnya, percikan probabilitas muncul di sekitar tubuh Li Suqiong. Tulangnya remuk dan kulitnya terbakar. Di tengah rasa sakit ini, tangan yang memegang pedang menjadi berat. Kekuatan angin yang tidak bisa ditahan manusia berada di tangan kanannya. Ini adalah salah satu rasi bintang terkuat di semenanjung Korea, kekuatan Pumbaek. Dari kiri ke kanan, Li Suqiong mengayunkan pedangnya. Kemudian ruang itu terbelah. Seolah-olah dunia terbelah dua dari awal. Semua yang ada di sekitarnya terkoyak oleh tekanan angin absolut yang mengikuti lintasan pedangnya. Apa? 10, 20, 30. Jumlah gam yang kembali dengan cepat melebihi 100. Semua gam yang kembali melewati dinding jatuh di udara dengan potongan pinggang. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti sumber kematian mereka. Li Suqiong memegang tangan kanannya yang gemetaran dan mengambil nafas yang gemetar. Dalam satu pukulan, sebagian besar pengungsi yang kembali dihancurkan. Tentu saja, itu bukan semua orang. Ada orang-orang yang kembali yang memperhatikan bahaya dalam waktu singkat dan keluar dari jangkauan. Mereka adalah tuan dari murim ketiga dan murim keempat. Ini sudah berakhir. Bunuh dia. Li Suqiong melirik tuan yang bergegas ke arahnya dan tersenyum. Dia melakukan semua yang dia bisa. Lusinan pedang menghambur ke arahnya saat dia jatuh di udara. Ada suara daging yang ditusuk dan Li Suqiong merasakan kematian. Namun, dia tidak merasakan sakit ditusuk. Dia membuka matanya untuk melihat punggung seseorang. Itu adalah punggung yang sangat lebar. TL, Rainbow Turtle.